Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Semarang akan melaksanakan praktik coaching untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 guru penggerak. Bersama saya Aang Hunevi dari SD Negeri Pakis. Saya Solihatun dari SD IT Nurul Islam Tengaran. Dan saya Budi Astuti dari SMP IT Nurul Islam Tengaran. Selamat Selamat menyaksikan. menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Soli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ang. Gimana kabarnya hari ini, Bu Soli? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Kabar Pak Ang gimana? Alhamdulillah baik juga, Bu. Alhamdulillah. Oke, ngeten, Bu. Iya. Sebelum Bu Soleh melakukan coaching Oke. pada hari ini, sebagai awalan, saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Iya. Yang pertama, saya akan berdiskusi tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Iya. Baik, Bu. Pada coaching kita hari ini ada coach dan coachee. Saya akan amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Iya. Kemudian bagaimana pemberian pertanyaan berbobot secara kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, kemudian ada proses, ada kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama nih Bu, yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya, baik. Terima kasih Pak Ang. Jadi pada coaching nanti saya coba mengembangkan potensi coaching ya. Yang pertama itu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, jadi yang pertama yang pengen Ibu kembangkan yaitu present, kehadiran, kedua mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga pemberian pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan kedua nih Bu, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik pada observasi kali ini? Ya, yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Jadi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, yang terakhir Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Ya, saya ingin coaching saya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dia hadapi dan bisa mengatasinya. Oke, baik Bu. Demikian dulu ya Bu untuk proses pra-observasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya Bu Soli. Ya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih sama Bu. Assalamualaikum Bu Budi. Waalaikumsalam Bu Soli. Ketemu lagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Solih pripun? Alhamdulillah baik juga. Baik Bu. Dengar-dengar Bu Budi ada yang mau disampaikan gitu sama saya? Nggih Bu, betul sekali. Saya tuh ada rasan-rasan yang kurang enak gitu. Jadi akhir-akhir ini tuh ada beberapa anak nggih yang ngobrol ke saya gitu. Katanya mereka itu bosen gitu, merasa Gitu. gimana ya? Sehabis pulang itu mereka kan ngobrol dengan teman-teman SD-nya gitu. Mereka banding-bandingkan KBM di sini dengan di tempat teman-temannya gitu. Katanya itu jauh banget gitu. Jauh banget tuh dalam arti gini Bu, katanya di sini itu metodenya gitu-gitu aja, ceramah-ceramah aja gitu. Kalau tempat teman-temannya tuh ada yang pakai kuisis, ada yang pakai jambot, ada yang pakai ini gitu. Jadi mereka tuh merasa bosen gitu Bu. Oh gitu. Baik. Ini kita nanti kurang lebih punya waktu 15 sampai 20 menit aja Bu ya, biar maksimal ya. Nggih. Iya, Apa-apa. Jadi ngobrol-ngobrolnya berarti apa nih yang mau disampaikan Bu Budi selain tadi permasalahan tadi? Jadi saya harapannya tuh gini Bu. Habis kita ngobrol tuh ya selain saya curhat gitu nggih, tapi harapannya saya bisa menemu nih solusinya gitu biar anak-anak tuh semangat lagi belajarnya gimana gitu.
Jadi tadi kan Bu Budi menyampaikan bahwa anak-anak menyampaikan ke Bu Budi bahwa mereka tuh bosen dengan Nggih, pembelajaran betul. di kelas ya, Betul. karena memang pembelajarannya monoton gitu ya, tidak Monoton. bervariasi, Nggih. tidak ada seperti kuis-kuis interaktif kayak gitu. Iya, Media-media pembelajaran juga minim lah gitu. iya. Nggih. Berarti kira-kira apa ya dari Bu Budi sendiri apa sih yang ingin didapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, harapannya ya itu tadi Bu, saya tuh harapannya bisa menemukan solusi dari gundah gulananya saya ini gitu. Harapannya ada perubahan lah dari teman-teman termasuk saya sendiri gitu ya, lebih sering menggunakan metode yang bervariasi atau menggunakan IT teknologi. Di sekolah kan juga ada labcom, ada HP, meskipun anak-anak nggak boleh bawa gitu, tablet juga ada gitu, tapi saya kira kurang maksimal pemanfaatannya. Ngoten, Bu. Baik. Jadi harapannya dari Bu Budi itu ada perubahan gitu dari Betul. proses Iya, pembelajaran betul, KBM betul. yang ada di kelas Iya. panjenengan dan teman-teman yang ada di sekolah gitu ya. Betul, Bu. Nah, kira-kira perubahan apa yang ingin Bu Budi inginkan atau lihat atau dapatkan dari percakapan kita? Ya itu tadi saya pengennya tuh nanti ada perubahan gitu. Saya sendiri mungkin bisa menggerakkan teman-teman gitu ya biar memperbaiki diri gitulah Bu. Gitu. Baik. Jadi dari yang jenengan sampaikan tadi, jadi harapannya ada variasi dari model pembelajaran, Iya. media pembelajaran juga yang dipakai lebih apa ya banyak dan Iya. mungkin lebih yang sekarang lebih marak digunakan gitu ya harapannya jenengan gitu ya. Iya betul Bu. Nah kira-kira nih dari kondisi ideal jenengan teman-teman yang ada di sekolah itu dari level 1 sampai 10 kira-kira di tempat jenengan sekolah jenengan itu baru sudah level berapa? Berapa ya Bu ya? 1 sampai 10 ya? Mungkin di level 5 kali ya Bu ya. Oh, level 5. Saya pikir 5 lah. Mau saya katakan 6 nggak terlalu berani gitu ya. Kira-kira 5 lah Bu. Nggak beraninya kenapa ya Bu? Nggak beraninya ya saya menyadari diri saya sendiri, kemudian saya lihat teman-teman juga kalau mau berangkat ngajar itu juga nggak banyak sih yang dipersiapkan gitu. Gitu. Jadi di level 5 paling nggak ya kondisi sekarang ya. Nah kira-kira bisa ditingkatkan lagi nggak dengan nanti adanya perubahan itu di level keberapa bisa naik? Berapa ya Bu ya? Di kondisi kami itu teman-teman itu mau dikatakan sepuh-sepuh enggak juga gitu ya, mau dikatakan muda-muda enggak juga. Kalau 10 tahun lalu ya muda gitu, kalau sekarang sudah tidak, hampir semuanya sudah berkeluarga gitu ya. Saya pikir ya mungkin 8 beranilah Bu. 8. Oh ya, dari 5 menjadi 8 ya Iya, dengan harapannya adanya gitu. perubahan nanti ya. Nah, kira-kira dari level 5 ke 8 itu apa saja yang bisa Bu Budi lakukan dari apa ya Bu ya? peningkatan? Mungkin saya pikir bisa mentoring kali ya Bu ya, semacam pendampingan individu begitu ya. Saya mendampingi teman-teman, ya saya dengan teman-teman yang sefrekuensi, mendampingi teman-teman yang mungkin butuh pendampingan khusus begitu. Ya, saya pikir itu dulu. Selain mentoring ada lagi nggak ya? Mungkin yang lebih profesional saya pikir pelatihan ya Bu ya. Pelatihan semacam workshop atau ya itu pelatihan mungkin. Tapi itu kayaknya butuh proses yang persiapannya mateng, harus mateng panjang gitu ya, dan biayanya banyak. Gitu. Tapi dari beberapa apa ya alternatif tadi perubahan yang akan jenengan coba apa ya dari dengan teman-teman jenengan dari 5 menjadi 8 dengan adanya mentoring gitu, dengan adanya pelatihan dari beberapa alternatif tadi yang kira-kira memungkinkan untuk segera dilakukan yang mana ya? Saya pikir yang paling dekat ya mungkin mentoring itu ya Bu, pendampingan individu. Soalnya kalau pelatihan itu jelas kalau di sekolah kami itu kalau belum dianggarkan di awal tahun itu jelas nggak bisa gitu. Jadi saya pikir kalau pelatihan paling cepat ya di tahun pelajaran berikutnya untuk dianggarkan dulu di awal tahun begitu. Direncanakan dulu. Betul gitu. Soalnya itu kan biayanya juga besar. Jadi nggak mungkin kalau mau dalam waktu dekat. Saya pikir yang paling memungkinkan ya mentoring. Baik. Berarti mentoring ya Bu Budi ya. Kegiatan mentoring ini jadi kira-kira jenengan memerlukan support
atau bantuan dari siapa gitu untuk Oke. mensukseskan kegiatan mentoring ini? Jelas dong, harus ada perlindungan dari kepala sekolah, Oh ya. dukungan dari yayasan itu juga jelas gitu. Nggih. Kemudian teman-teman yang sefrekuensi Nggih. dan lagi ya guru-guru yang sudah senior Nggih. saya kira. Khususnya kurikulum lah. Oh iya, betul. Berarti jenengan ingin melakukan mentoring dengan Nggih. cara berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan Ya, sejawat, dan juga betul. teman-teman yang memang berkompeten di bagian IT ya. Iya, betul-betul. Ya, kira-kira kapan nih bisa merealisasikan kegiatan mentoringnya ini? Kapan ya Bu? Kalau pekan ini masih pada fokus prepare untuk kemah nggih. gitu. Jadi paling cepat itu pekan depan nih Pekan saya kira. depan, iya baik. Pekan depan nggih berarti Insya insyaallah ya Allah, nggih. insya Heeh, Allah. iya. Ya bagus nggih Bu Putih. Terus kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang jenengan dapatkan? Saya ya bisa mengidentifikasi gundah gulana saya itu Nggih. apa sih sebenarnya gitu, perasaannya nggak enak Nggih. gitu ya, dan saya bisa menemukan solusi ya dari problem saya ini gitu. Nggih. Alhamdulillah gitu. Baik, jadi sudah ada gambaran ya Bu ya. Oke. Jadi bagaimana untuk menciptakan adanya perubahan proses pembelajaran di kelas Iya. di sekolah panjenengan seperti apa yang lebih bervariatif. Kemudian nanti minggu depan saya tunggu kabarnya ya Bu ya. Nanti perkembangannya seperti Siap, apa insya gitu. Allah. Jadi ingin Ya. mendengar hasil apa ya mentoringnya, Iya. ceritanya seperti apa lah. Mohon Dan doanya ya Bu iya, ya. insya Allah. Nah, percakapan kita cukupkan sekian ya Bu ya. Oke Bu. Kita lanjutkan pekan depan. Semoga rencana-rencana panjenengan tentang kegiatan mentoring ini bisa berjalan dengan Amin, lancar, amin. berkolaborasi dengan semua pihak sekolah, Iya. dan ia bisa berjalan dengan baik. Amin, amin. Terima kasih loh Bu Iya, atas waktunya, sama-sama. sudah mendengarkan saya, Iya. sudah membantu saya menemukan solusi dari problem saya. Terima Sama-sama, kasih matur suwun ya. sangat. Nggak Mohon usah doanya. sungkan-sungkan, Ya, nggih. siap-siap. Terima kasih Bu Budi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Soli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ang. Oke, Bu Soli kan tadi sudah melaksanakan coaching ke Bu Budi, Nggih. ngoten nggih. Ya, sebelum penutupan nggih, saya mempunyai beberapa pertanyaan nih terkait observasi coaching Bu Soli tadi. Nggih. Pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Ya. Tadi pas saya melakukan coaching, alhamdulillah sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Iya. Saya sudah berusaha untuk menanyakan tujuan, Ya. identifikasi, rencana aksi sampai ke tanggung jawab dari Bu Budi sampai Bu Budi itu bisa menyampaikan permasalahan, bahkan bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang beliau hadapi. Oke. Tadi saya sebagai observer sudah melihat coaching jenengan ke Bu Budi sudah berjalan dengan lancar, sesuai dengan alur tirta, kemudian dari menggali tujuan sampai masalah, kemudian langkah-langkahnya juga sudah betul, kemudian sampai Bu Budi menemukan solusi atau solusi yang dihadapi sehingga dapat menyelesaikan masalah yang Bu Budi hadapi. Kemudian yang terakhir penutup nih Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan atau hasil coaching pada hari ini? Saya ingin mengembangkan kompetensi saya dari segi memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, sehingga coach tadi bisa memunculkan dan menemukan solusinya sendiri dari permasalahan-permasalahannya, dan kedepannya proses coaching saya bisa berjalan lebih baik lagi. Nah Bu, semoga lebih baik. Semoga kedepannya Bu Soli bisa melakukan coaching lebih baik, kemudian bisa meningkatkan kemampuan dalam bercoaching atau memunculkan dapat menggali permasalahan atau menggali yang dihadapi oleh si coaching. Terima kasih Bu Soli atas waktunya pada hari ini. Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.